Assalamualaikum para pemirsa. Saat ini saya di hamparan kebun jeruk yang luas. Luasnya ini mencapai 50 hektar. Ya, 50 hektar. Dan sekitar 9 bulan yang lalu saya pernah mereview kebun ini. Sekarang saya kembali untuk melihat perkembangannya dan memberikan saran-saran yang diperlukan. Ini saya ditemani oleh beberapa teman pengelola kebun dan kita akan menuju blok lain ya untuk melihat apa saja yang dilakukan. Pak Mansur, ini nggak bisa dihentikan, kita ikut nanti Pak Mansur. Mana Pak? Nggak ngikut ini. Boleh Pak, ayo Pak. Aku mau ini, mau cek. Mas mau ikut? Iya Mas. Ikut. Oke, belakangnya. Oke, kita di belakang ya. Kalau mungkin bisa di depan sini lebih enak Pak, kalau di belakang agak bocah Pak. Enggak, ini Mas banyak ininya. Apa? Oh, tanaman itu beli-beli. Belakang boleh sih Pak. Belakang nggak apa-apa. Ya. Nah ini. Oke, bismillah. Oke, naik quick. Udah Pak. Nah, ini kan dipandangnya. Ada suspensinya nih Pak. Ketik krok. Pohon ini terlalu tinggi, tajuknya ini jelek ya, jelek karena bentuknya itu kerucut dan ini terlalu rimbun. Jadi harus dipendekkan dan kerimbunannya itu juga harus dikurangi. Caranya yaitu dengan ini dipangkas dulu ya, dipangkas kurang lebih 2 sampai 3 cabang pusatnya. Jadi cabang yang ada di tengah itu yang ukurannya paling besar dan arahnya tegak ke atas. Kemudian nanti cabang-cabang yang di sampingnya itu tingginya juga diseimbangkan. Lalu ranting-ranting yang ada di tengah, ya, yang ada di dalam tajuk, kemudian juga tunas air, itu juga harus dipangkas. Serta dikurangi jumlah cabang yang kira-kira membuat tajuknya ini terlalu rimbun. Serta jangan lupa ini cabang yang terlalu rendah, ini juga harus dipotong. Kemudian tangkai bekas pendukung buah dan ranting-ranting yang kering atau yang terserang oleh penyakit juga harus dipangkas. Dipilih dulu bagian tengah yang paling besar. Paling besar cabangnya ya, cabangnya yang besar lurus ke atas itu Pak ya. Yang lurus ke atas itu, nah seperti itu. Ini kan posisi di tengah-tengah. Ini kan lurus terus Pak, gitu loh. Nah ini dipotong, potongnya itu harus pangkalnya ya, dipotong pangkalnya bagian yang menyebabkan bentuknya kerucut tadi. Biar enggak ini. Oke. Nah itu tarik Pak, tarik ke bawah. Nah ke bawah Pak, jangan di samping Pak, biar yang lain. Nah gitu Pak. Nah itu yang bagian tengah akhirnya menjadi terbuka. Nah bagus kan? Bagian tengah menjadi terbuka itu nanti supaya matahari bisa masuk lewat tengah. Ya, itu tengahnya sudah tidak lancip lagi. Terus itu kan masih ada 2 yang kira-kira agak menyebabkan tinggi tadi. Itu dipotong juga, tapi tidak harus dari pangkalnya. Dilihat hanya cabang yang kira-kira menyebabkan tinggi. Yang ini ya Pak. Nah, itu dipotong itu. Oke, nah itu sudah
lumayan bagus tuh ya Pak ya, tengahnya menjadi terbuka. Nah, gimana? Sudah masih perlu lagi atau cukup? Cukup ya sekarang karena ini sudah cukup bisa menembus ya. Nah, ini akhirnya tengahnya menjadi terang. Tengahnya menjadi terbuka. Nah, ini cahaya matahari sudah bisa masuk, jadi kelihatan terbuka sekali ya. Nah, itu bagian tengahnya sudah terbuka. Nah, kemudian bawahnya dibersihkan Pak. Bawahnya yang cabang-cabang yang di dalam, yang kecil-kecil. Ini yang ada durinya itu juga dibuang. Nah, itu dibuang. Terus yang ini satunya ini lagi Pak. Nah, ya Pak, itu. dari pangkal Pak. Nah, ini kan di dalam nih. Buang aja. Nah. Ya itu yang kecil itu, Pak, yang di dalam Pak. yang kecil. Nah, itu hasilnya kan menjadi terang Pak ya. Jadi tidak lembab. Ini cahaya matahari itu dari tengah ini bisa masuk. Nah, jadi motongnya miring gitu. Nanti air kan nggak bisa masuk, itu air hujan. Karena akan jatuh toh. Kalau rata seperti tadi airnya bisa masuk. Jadi seperti itu. Jadi kalau tajuk-tajuknya yang seperti kerucut, terus gemuk ya, itu dipotong ini tadi sekitar 1-2 ya. 1-2 cabang utama yang di tengah-tengah ini. Kalau misalkan satu sudah cukup bagus, cukup satu. Kalau satu masih terlalu rimbun dan masih ada yang membuat tajuknya tadi segitiga gitu atau kerucut, itu dipotong, diambil 2. Nah, seperti ini. Jadi tengahnya menjadi kosong seperti ini ya. Ini kan enak, matahari bisa masuk. Ya. Kualitas buahnya nanti jadi lebih bagus. Ada yang tanyakan nggak? Satu yang ke atas, kan di bawahnya ada bercabang. Nah, terus yang dipotong apa yang di atas apa dari bawah aja semua gitu? Dari apa? Pangkalnya. Ya, seperti ini nih. Kan di sini ada ke atas, di bawahnya banyak. Tadi kan sudah kita potong tengah. Yang di pangkal. Tadi kan sudah dipotong satu ya. Itu kan sudah terbuka. Ya kan? Tajuk bagian tengahnya kan sudah terbuka. Ternyata masih ada yang tinggi seperti ini ya. Nah, ini kalau nanti kita potong dari pangkal semua, akhirnya kurus tajuknya. Tipis jadinya ya. Cabangnya menjadi sedikit. Kalau sudah seperti ini, untuk menghilangkan yang dominan naik ke atas ini, cukup kita potong di percabangan tersebut. Percabangan itu kan banyak cabangnya. Ada yang besar, ada yang kecil kan begitu. Yang membuat tinggi itu kan cabang yang besar. Jadi yang kita potong hanya yang besar aja. Kita pilih satu cabang yang paling besar, itu kita potong. Jadi tidak harus dipotong dari pangkal semua. Ya itu kamu kait itu yang terlalu tinggi. Nah gitu. Terus pakai gunting. Pakai gunting di percabangan itu tadi aja. Di atasnya. Nah, agak miring motongnya miring. Dimentokin ke itunya, ke ujungnya. Oke. Mas, potong mas. Nah, itu. Nah, jadi ini tanahnya sudah dibersihkan, ya lahannya sudah dibersihkan, rumput-rumputnya. Kemudian ini kita lihat ada pupuk kandang. Kita lihat seperti apa kualitas pupuk kandang yang digunakan. Nah ini pupuk kandangnya, ini kebetulan ada yang terbuka ini. Nah, pupuk kandangnya bagus sekali ini. Ini sudah melalui proses pengomposan ya. Ini sudah remah, gembur seperti ini. Warnanya
hitam gelap, dan bentuk asli dari bahannya sudah tidak ada. Dan tidak ada aroma yang menyengat, itu tidak ada sama sekali, jadi tidak ada baunya. Ini menunjukkan bahwa pupuk kandang ini sudah jadi ya, sudah matang. Nah ini bagus sekali pupuk kandang ini. Nah ini semua sudah disiapkan seperti ini. Ya tinggal nanti aplikasinya saja. Nah ini rapi sekali, bagus sekali ya, pemandangan yang menarik ini. Jadi batang bawahnya ya, batangnya kelihatan bagus sekali. Batangnya sudah pada disaput semua. Nah ini memang harus dilakukan sebaiknya pada akhir kemarau seperti ini. Dan nanti menjelang kemarau juga. Jadi kalau kita menggunakan bubur California, penyaputannya sebaiknya dilakukan setahun 2 kali. Karena cepat terkelupas juga jika terkena hujan. Kalau kita menggunakan bahan aktif tembaga, ya fungisida bahan aktif tembaga, 1 tahun cukup 1 kali, ya pada akhir kemarau atau menjelang musim hujan. Nah ini batangnya sudah bagus seperti ini. Dan ini ada drum di sini ya, di drum di sini ini tempat untuk menimbun atau menampung buah-buah yang terserang oleh hama penggerek. Jadi seperti ini. Jadi ditutup, ditimbun seperti ini. Oke, jadi ini coba dilihat, diukur pH-nya, dulu. Pakai tadian. Nggak apa-apa, airnya aja. Air sari buahnya atau ini yang basah itu. Nah, atau ini kan ada airnya itu. Kita ukur dulu pH-nya ya, supaya nanti pH-nya tidak terlalu rendah. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Ya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah ini kita lihat, ini airnya. Kita ukur pakai pH meter. Ya pH meter lakmus ini. Nah kita cek pH-nya berapa. Nah ini kita cocokkan. Nah pH-nya ini sekitar 4 ya. pH-nya sekitar 4. Ini yang cocok pH 4 ini. Coba lihat. Ya pH-nya ini 4. Nah ini supaya pH-nya tidak terlalu rendah seperti ini harus kita campurkan, kita tambahkan dengan kapur ya. Kapur pertanian boleh, kapur bangunan boleh, kemudian pakai dolomit juga boleh. Ini 1 drum ini berapa kilo ini? Isinya berapa liter nih? Ini 200 Pak. 200 liter, ini drum 200 liter. Ya 200 liter itu kita tambahkan dengan yang ada kebetulan ini kapur bangunan ya. Kapur bangunan 2 kilo. Ya. Nanti kan setiap 1 minggu sekali ini kita aduk supaya kapurnya ikut tercampur merata. Nah ini kita campur kapurnya. Diaduk dulu. Ya kita aduk dulu ini kapurnya. Diaduk terus sampai merata itu jadinya. Nah, atau nanti setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali diaduk lagi nggak apa-apa. Ya yang penting sudah kita masukkan kapurnya. Kita tambahkan kapurnya lagi. Dihabiskan aja kapurnya 2 kilo ini. Nah dengan seperti ini nanti pH-nya akan naik, kemudian juga ulat penggerek buahnya akan mati, dan setelah nanti mengalami fermentasi, warnanya sudah menjadi coklat, sudah coklat semua, coklat seperti ini baru bisa diaplikasikan. Ya aplikasinya boleh langsung digunakan tunggal,
boleh juga nanti dicampur dengan pupuk kandang. Nah, jadi jangan sampai bahan-bahan yang seperti ini kita buang percuma atau kita biarkan begitu saja, karena ini ada manfaatnya. Nah, ini kebetulan sebetulnya ada teman-teman yang bertanya bagaimana kalau buah terserang penggerek ini kita kumpulkan, direndam air atau dibuang di selokan, ya di selokan air gitu. Nah, ini kan sayang karena akan mubadir ya, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi lebih baik kita manfaatkan seperti ini.